Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tami pun Alhamdulillah ya dana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok pembawa amanat yang tak akan pernah hianat, pemberi salah yang tak akan pernah salah, dan pembawa rahmat bagi kita selaku umat. Saya Amirul Hadis Soeb sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan membahas tentang tanda wakaf dalam tata cara pembacaan Al-Quran, yang beranggotakan saya sendiri Amirul Hadis Soeb sebagai moderator, Tiara sebagai pemateri, Safira Anissa sebagai pemateri, Wahyu Fernando sebagai pemateri, dan Sofiatul Jannah sebagai pemateri. Demi menyingkat waktu, dan mari kita buka sesi diskusi pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf dari sudut bahasa adalah pemberhentian pengucapan. Sementara itu, dari sudut istilah tajwid, wakaf adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Untuk mengetahui wakaf yang tepat, diperlukan pemahaman terhadap ayat yang dibaca, sehingga wakaf memberikan kesan arti sempurna. Bagi yang sudah memahami, dapat menentukan sendiri wakaf yang tepat, sehingga tidak merusak makna. Dan bagi yang belum paham, hendaknya mengikuti tanda wakaf atau melihat mushaf agar tidak merusak makna Al-Quran itu sendiri saat wakaf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Bagian wakaf. Yang pertama, wakaf ikhtibari, menguji atau mencoba. Yang kedua, wakaf iktidari atau terpaksa. Yang ketiga, wakaf intishari atau menunggu. Dan yang keempat, wakaf ikhtiari atau pilihan. Wakaf ikhtibari, menguji atau mencoba. Wakaf ikhtibari adalah wakaf yang dilakukan untuk menguji qori atau menjelaskan agar diketahui cara wakaf atau ibtida yang sebenarnya. Wakaf ini hanya boleh dalam proses belajar mengajar, yang sebenarnya tidak boleh wakaf menurut ilmu tajwid. Wakaf iktidari atau terpaksa. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin kehabisan nafas, batuk atau bersin, dan lain sebagainya. Apabila terjadi wakaf ini, maka hendaklah diulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumnya yang tidak merusak arti dan makna yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Wakaf intishari atau menunggu. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihan oleh ulama qiraat antara boleh atau tidak boleh. Untuk menghormati perbedaan pendapat itu sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya wakaf pada kata itu kemudian diulangi lagi dari kata yang sebelumnya yang tidak merusak arti dan diteruskan sampai ada tanda wakaf berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Ikhtiari atau pilihan. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan pada kata-kata yang dipilih, disengaja dan direncanakan, bukan karena ada sebab-sebab yang lain. Wakaf ikhtiari dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada wakaf tam atau sempurna. Yang kedua ada wakaf kafi atau cukup. Yang ketiga ada wakaf hasan atau baik, dan yang keempat ada wakaf qobih atau buruk. Wakaf tam atau sempurna. Maksudnya adalah wakaf pada suku akhir kata yang sudah sempurna, baik menurut tata bahasa dan arti. Pada umumnya terdapat pada akhir ayat dan di akhir keterangan cerita atau kisah, dan tidak ada kaitannya dengan ayat berikutnya. A. Wakaf tam biasa terjadi sebelum habisnya ayat. B. Wakaf tam biasa terjadi terkadang pada pertengahan ayat. C. Wakaf tam terjadi pula sesudah habis ayat tambah sedikit. 2. Wakaf kafi atau cukup. Maksudnya adalah wakaf pada suku akhir kata yang menurut tata bahasa sudah dianggap cukup, tapi segi arti, cerita atau kisah masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya. 3. Wakaf hasan atau baik.
Maksudnya adalah wakaf pada suku akhir kata yang sudah dianggap baik menurut tata bahasa, tapi masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya, baik dari segi arti maupun segi tata bahasa. Wakaf bih atau buruk. Maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa tergolong buruk dan bahkan merusak arti dari makna ayat yang sebenarnya. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sofiatul. Tanda-tanda wakaf. Yang pertama, tanda mim, disebut juga dengan wakaf lazim, adalah penghentian di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga sebagai wakaf tam atau sempurna karena wakaf ini terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, tetapi sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. Yang kedua, tanda to adalah tanda wakaf mutlak, sehingga diwajibkan untuk berhenti. Yang ketiga, tanda jim adalah wakaf jaiz, jadi boleh berhenti dan boleh melanjutkan bacaan. Yang keempat, tanda do menandakan lebih baik tidak berhenti. Khas menunjukkan bahwa lebih baik tidak menghentikan bacaan, tetapi diperbolehkan berhenti saat di keadaan darurat dan tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum tanda do dan shot terletak pada fungsinya. Dalam kata lain, lebih diperbolehkan berhenti pada wakaf shot. Tanda shot lam ya merupakan singkatan dari al-wasol aula yang bermakna wasol atau meneruskan bacaan lebih baik. Maka dari itu, meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya lebih dianjurkan. Tanda qaf merupakan singkatan dari qila alaihil waqaf yang bermakna boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Tanda shot lam merupakan singkatan dari qad yusalu yang bermakna kadangkala boleh diwasalkan. Maka dari itu lebih baik berhenti walau kadangkala boleh diwasalkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Fernando. Tanda kif artinya lebih dianjurkan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya diteruskan oleh sang pembaca tanpa berhenti. Tanda sin atau tanda sakta menandakan pemberhentian sejenak tanpa mengambil napas sekiranya 1 alif 2 harokat baru untuk meneruskan bacaan. Ada beberapa saktah dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, pada surat Yasin, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mudhafifin ayat 14. Tanda wakfah bermakna seperti wakfah sakta, tetapi harus berhenti lebih lama tanpa mengambil napas. Kesimpulannya, wakaf adalah suatu hukum yang penting dipelajari dalam ilmu tajwid. Dengan mempelajari wakaf, kita dapat mengetahui kapan dan di mana kita harus berhenti sejenak dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman yang minim dapat menyebabkan seseorang jatuh kesalahan ketika membaca Al-Quran. Saran, demikian makalah ini penulis buat. Jika terdapat kesalahan dalam penulis maupun penyampaian, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Atas kritikan dan saran dari pembaca penulis, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai tanda baca dalam Al-Quran, yakni tanda wakaf. Adapun yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman bisa mengetik di kolom komentar. Saya mewakili segenap rekan-rekan di kelompok 8 meminta maaf bila ada perkataan yang salah terucap dari lisan kami. Bila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jikalau lidah lukai hati, di mana obat untuk dicari. Dan kepada Allah kami memohon ampun. Mari kita akhiri diskusi pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sako MC mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Umsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa rekan-rekan.